Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Dia. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya Salsa, perawat yang mendampingi Ibu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya konfirmasi dulu, benar saya berbicara dengan Ibu Dia? Ya, benar, Sus. Baik Bu. Jadi di sini saya mau mengajak Ibu ngobrol santai aja. Jadi itu tujuannya untuk mengetahui seputar perasaan dan kegiatan Ibu belakangan ini. Untuk waktunya sekitar 10 menitan Bu. Kira-kira Ibu gimana? Boleh deh, Sus. Oke Bu. Untuk tempatnya Ibu sudah nyaman belum di sini atau kita perlu pindah posisi Bu? Kayaknya di sini aja deh, Sus. Lebih adem. Baik Bu Dia. Sebelum kita mulai saya mau tahu dulu gimana perasaan Ibu Dia pada pagi hari ini Bu? Saya capek, Sus. Walaupun nggak ngapa-ngapain, capek terus. Kepikiran juga. Pikirannya nggak jelas. Terima kasih ya Bu sudah bercerita. Untuk capeknya itu lebih ke capek badan atau capek pikiran Bu? Atau dua-duanya? Dua-duanya sih, Sus. Kalau Ibu ingat-ingat, keluhan apa sih yang paling mengganggu Ibu akhir-akhir ini? Saya sering pusing, Sus. Hampir tiap hari. Kayak kelingan banget. Bikin saya nggak nyaman. Oh, pusingnya mengganggu ya Bu? Terus untuk pola makannya gimana Ibu? Saya jarang makan akhir-akhir ini, Sus. Nafsu makannya turun drastis, nggak selera kalau lihat makanan. Jadi makannya cuma sedikit deh. Oh, jadi pola makannya juga ikut berubah ya? Iya. Terus untuk tidur gimana Bu selama ini? Saya sering susah tidur, Sus. Kalau udah nyenyak juga sering terbangun. Jadi tidurnya belum cukup nyenyak ya Bu? Saat Ibu pikirannya berat, pikiran apa Bu yang sering muncul? Cemas ya, Sus. Saya juga takut, tapi nggak tahu, Sus. Takutnya apa? Tapi saya kayak takut banget gitu, Sus. Oh, jadi Ibu sering merasa cemas ya? Iya. Nah, kalau pas cemas itu, bagian mana yang Ibu rasakan kalau di bagian tubuh Ibu? Tangan saya ya, Sus, sering gemetar. Dada saya juga rasanya sesak, Sus. Oh, jadi berarti keluhan fisiknya juga terasa ya Bu? Iya. Terus gimana Bu kondisi pencernaan Ibu? Perutnya aman nggak? Perut saya kalau pagi susah nggak, padahal udah kentut juga tapi sakit banget loh, Sus. Kadang juga sering mual. Berarti keluhan perut Ibu juga ikut muncul ya Bu? Iya. Terus kalau semisal disuruh mengambil keputusan, itu rasanya gimana Ibu? Saya jadi susah mikir, Sus. Terus juga bingung juga. Benar Ibu, kalau semisal sulit fokus itu rasanya aktivitas jadi berat. Kegiatan yang Ibu sukai gimana Bu? Saya sekarang nggak bisa nikmatin apapun, rasanya kayak hambar gitu loh, Sus. Jadi minat dan kesenangan Ibu selama ini juga ikut menurun ya Bu? Iya, Sus. Terus ini Ibu belakangan ini sering merasa sedih, cemas gitu nggak Bu? Cukup sering, Sus. Kayak tiba-tiba sedih, tiba-tiba menangis, tiba-tiba ketawa. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan keluhannya. Nah, kira-kira perasaan itu berpengaruh nggak ke aktivitas sehari-hari Ibu? Pekerjaan rumah jadi tertunda, Sus. Jadi aktivitas seharian juga ikut keganggu berarti ya Bu? Iya. Nah, menurut Ibu, pandangan Ibu terhadap diri sendiri itu gimana Bu? Saya sering merasa nggak berguna, Sus. Saya tahu Bu, itu pasti berat.
Sebelumnya saya mohon maaf, apakah ibu pernah kepikiran untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidup, Bu? Nggak pernah sus, cuma ya merasa capek aja. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah menyampaikan apa yang Ibu keluhkan. Tidak semua orang mampu melakukan ini Bu dengan berbagi atau bercerita. Apalagi kalau perasaannya capek sama penuh pikiran, pasti juga nggak mudah ya Bu. Iya. Sikap Ibu dengan mau bercerita secara terbuka ini menunjukkan bahwa Ibu itu sudah peduli dengan diri sendiri Bu. Iya, makasih ya Mbak. Sama-sama. Setelah kita ngobrol tadi, gimana Bu perasaan itu? Agak lebih tenang ya sus. Alhamdulillah ya Bu, saya juga melihat Ibu tampak lebih rileks dibanding di awal tadi. Nah, dari obrolan tadi kita tuh jadi tahu bahwa Ibu itu akhir-akhir ini mengalami sulit tidur, terus pikirannya penuh, cemas. Iya sus. Kedepannya Ibu makannya lebih teratur ya, terus pola tidurnya juga dijaga. Terus Ibu jangan memendam masalah sendiri. Ibu kalau nggak nyaman bisa cerita ke orang terdekat atau bisa juga bercerita ke tenaga kesehatan Ibu. Iya sus. Ibu, bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk melihat perkembangan perasaan Ibu? Boleh sus. Ibu maunya jam berapa Bu? Jam 9 aja biar nggak panas. Jam 9 ya Bu. Iya. Untuk tempatnya mau di mana enaknya? Ini yang adem. Kalau begitu, sampai ketemu besok ya Bu. Saya pamit dulu. Ibu bisa melanjutkan aktivitas yang tadi Ibu lakukan. Ya, terima kasih sus. Assalamualaikum. Salam.